Salah satu chipset yang powerful saat ini, selain Snapdragon 8 Gen 3 ataupun Dimensity 9000 series, jangan lupakan juga seri terbaru Exynos 2000 series punya Samsung yang dibenamkan di salah satu HP flagship mereka, yaitu Galaxy S24 Plus yang akan saya review kali ini. Dan tentunya saya akan lebih mengulik tentang seberapa powerful chipset paling ngebutnya Samsung ini, kalau untuk kinerja yang berat ataupun digeber pakai game berat. Sekalian nanti bakal sedikit kita bahas juga fitur AI di HP ini juga ya. Biar gak kelamaan intronya, yuk langsung gas ke videonya. Sebelum ke hasil benchmarknya, unit yang kita tes kali ini varian memorinya 12/256 GB. Sudah langsung menjalankan One UI versi terbaru yang berbasis OS Android 14. Pengetesan menggunakan AutoTune 10, skornya malah menurun nih dibanding pas unboxing kemarin. Yang sebelumnya bisa sampai 1,7 juta, saya tes lagi di HP yang beda ini, skornya jadi 1,6 jutaan. Pastinya sih tetap punya skor CPU dan GPU yang masih tergolong sangat tinggi. Lalu untuk storage testnya bisa mencapai 150 ribuan, karena storage-nya sudah bertipe UFS 4.0. Dan untuk skor Geekbench 6-nya pun bisa mendapatkan skor yang tinggi baik untuk single maupun multi-core-nya. 3D Mark pada mode wet left untuk overall skornya dan average frame rate sudah jelas max out. Lalu di mode extreme stress testnya, stability-nya hanya bisa mencapai 60,7%. Dan untuk pengetesan pada mode ray tracing menggunakan Solar Bay, overall skornya bisa mencapai 5.592 poin dengan average FPS 21,26. Tapi untuk mode stress testnya, stability-nya mencapai 73,7%. Dari skor benchmarknya aja udah terlihat ya kalau HP ini memang punya performa yang mumpuni. Lanjut ke gaming testnya. Game PUBG Mobile sudah bisa unlock settingan terbaik di smooth 90 fps atau Ultra HDR. Overall, gameplaynya terasa super smooth karena beneran bisa stabil dan bisa mendapatkan average FPS di angka 90 fps. Touchscreen-nya juga responsif, serta gironya tidak delay sama sekali. Buat main game sekompetitif PUBG, jelas S24 Plus ini sangat bisa banget diandalkan. Namun yang cukup mengganggu adalah suhu panas HP yang cukup terasa panas jika sudah memasuki mid hingga late game. Walaupun aslinya memang cuma mentok segitu aja dan gak bakal nambah lagi. Justru suhunya bisa menurun kalau memang sudah memasuki late game ketika playernya sudah mulai berkurang. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 9% dengan suhu panas maksimal di 46 derajat Celcius. Game berikutnya kita tes buat mainin game Genshin Impact, dan langsung kita geber pakai settingan highest 60 fps. Di awal permainan memang masih cukup smooth, namun baru beberapa menit awal saja sudah langsung terasa untuk penurunan FPS-nya. Dengan frame drop terendah mencapai 34 fps. Tapi dengan settingan rata kanan, chipset Exynos 2400 ternyata tetap masih ngos-ngosan ya untuk menjalankan game seberat ini. Walaupun tetap masih cukup terasa nyaman dan playable, tapi rekomendasinya sih pakai settingan default atau lebih enak pakai settingan rata kiri di 16 fps saja, biar lancar kayak game PUBG tadi. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 11% dan suhu panas maksimalnya di 45 derajat Celcius. Game selanjutnya adalah game yang lebih berat nih dibanding game Genshin Impact, yaitu Core X Street. Saya tes pakai settingan rata kanan dengan FPS di mode no limit. Dan ternyata bener aja, buat dapetin FPS di angka 60 di game ini ternyata masih impossible. Dan rata-rata FPS-nya pun cuma bisa di angka 38 FPS, dengan frame drop terendah mencapai 24 FPS. Game ini cuma terasa smooth di menit awal permainan, namun setelah lama bermain maka akan terasa makin berat. Game racing dengan konsep open world ini memang beneran terasa lebih berat, meskipun sudah beberapa kali update versi terbaru. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 10% dan suhu panas maksimalnya di 45 derajat Celcius. Saya tes juga buat jalanin game PS2 nih pakai emulator Aether SX2. Pakai settingan default dan merubah settingan GPU ke mode Vulkan. Overall untuk gameplaynya masih tergolong playable, walaupun tetap ada sedikit frame drop mencapai 30 fps, namun masih terasa wajar dan tidak terlalu mengganggu. Masih bisa tetap ngerasain nuansa game yang smooth, dan masih lebih sering untuk 60 fps-nya. Yang jelas ternyata chipset Exynos 2400 ini sudah mulai kompatibel nih buat jalanin game emulator sekelas PS2. Saya tes selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 8%, dan suhu panas maksimalnya di 44 derajat Celcius. Terakhir saya tes juga buat jalanin game Call of Duty Mobile, pakai settingan rata kanan di mode FPS tertingginya. Awalnya saya kira S24 Plus ini bisa tuh ngerasain nuansa game yang lebih smooth dari PUBG, karena seharusnya game ini bisa sampai 120 fps. Tapi ternyata lihat FPS monitor memang belum unlock untuk FPS tertingginya.
Walau begitu tetap bisa ngerasain gameplay yang smooth dan stabil di 60 fps. Cuma sedikit frame drop aja dan nyaris gak kerasa untuk real experience-nya. Suhu panas maksimalnya juga tergolong wajar dan tidak lebih panas dibandingkan game lainnya. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 9% dan suhu panas maksimalnya di 44 derajat Celcius. Paling recommended sih kalau mau ngegame di HP ini buat main game MOBA, karena jelas bakal bisa ngasih pengalaman bermain game yang lebih maksimal dan tetap aman walau dipakai settingan rata kanan. Kayak game Mobile Legends ini nih, bisa menampilkan animasi grafis yang maksimal. Gameplaynya juga tetap terasa smooth walau saat war dan ketika full efek animasinya ditampilkan. Untuk suhu panasnya pun masih tergolong aman ya. Jadi kalau buat main game MOBA, aslinya HP ini recommended banget nih untuk diandalkan. Pakai skin terbaru yang collab dengan AOT gini makin cakep ya gambarnya. Dan gak ada frame dropnya, mantap sih ini. Ditopang dengan kapasitas baterai 4900 mAh yang didukung pengisian cepat 45 watt, aslinya kapasitas baterainya terasa pas dan tergolong standar ya untuk saat ini. Tapi setelah saya tes pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya bisa mencapai hampir 19 jam. Yang berarti meskipun kalau untuk kinerja yang berat HP ini terasa boros, tapi kalau hanya untuk daily use yang standar, efisiensi dayanya termasuk bagus dan awet banget. Apalagi sudah dibenamkan fitur AI yang punya banyak kegunaan di seri ini. Sesimpel kayak search to circle yang kerjasama dengan Google supaya mencari barang tuh terasa lebih mudah. Atau sehebat foto assist-nya yang akan kami bahas di next video. Jadi kalau ada pertanyaan soal kamera, tulis di kolom komen ya. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S24 Plus ini dengan Exynos 2400 memang tergolong powerful dan mumpuni. Tapi kalau buat ngegame sebenarnya untuk handheldnya terasa kurang nyaman jika belum terbiasa. Kalau dilihat kembali, bisa dikatakan suhunya terbilang lumayan panas, di rata-rata 45 derajat Celcius. Tapi untuk kelas flagship memang angka segitu terbilang wajar. Belum sampai yang overheat banget. Apalagi kalau dibandingkan dengan HP kelas gaming flagship. Toh smartphone ini aslinya bukan HP gaming. Mumpung masih masa pre-order, mendingan beli sekarang aja, karena banyak benefitnya. Buat yang berminat, link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih Anda nonton video sampai habis. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.